Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan kita sungguh sangat baik dan sangat mengasihi kita. Terbukti pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mengawali hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kita semua dengan sujud datang kepada Tuhan. Mari kita akan pujikan lebih dekat Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami masih boleh Kau berikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan boleh berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh doa pagi hari ini. Kami rindu Engkau kiranya boleh menguatkan dan mempersiapkan hati kami untuk menjalani hari ini oleh setiap pujian, doa, maupun firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami serahkan untuk Tuhan doa pagi hari ini dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang boleh pimpin semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Niko. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Indriati. Kita akan pujikan di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku.
bersyukur padamu. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Di hadiratmu, di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu Tuhan, untuk mendengar suaramu. Silakan Bu Indriati. Terima kasih Bu Rita. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang menuntun hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau kuasai lidah bibir hamba ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu ada di dalam hati, pikiran, dan mulut hamba ya Bapa, hamba yang terbatas ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala apa yang hamba sampaikan ya Bapa. Biarlah semua firman ini dapat dimengerti bagi yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka kitab Ester. Ester 5 ayat 9 sampai 14. Saya yang akan membacakannya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panas hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya,
dan semua sahabat-sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Terima kasih. Pada minggu-minggu ini kita membaca Ester. Jadi dan di Ester 5 ini juga Pak Edi sudah membuat renungan tentang panas hati. Nah, saya coba mencari di kamus bahasa Indonesia, apakah panas hati sama marah itu sama gitu. Ternyata hampir sama. Cuma kalau marah itu kan keluar gitu loh, yang menggebu-gebu. Kalau kita lagi marah sama orang, ada orang yang mengeluarkan macam-macam gitu, keluar semua, itu marah. Tapi panas hati di sini disebutkan si Haman itu menyimpan gitu loh. Dia tidak mengeluarkannya, tapi menyimpannya di dalam hati. Kalau kita menyimpan di dalam hati itu kan panas hati itu nggak habis, panas terus. Apalagi kalau sampai ada yang mengipasinya atau mengomporinya gitu ya. Nah, panas hati ini juga ada jeleknya gitu loh. Karena dia tidak keluar, lama-lama kalau panas hati ini ujung-ujungnya membenci dan mendendam gitu. Karena tidak keluar di dalam hatinya, dia simpen terus. Kadang-kadang panas hati ini lama-lama juga menjadi akar pahit dalam kehidupan kita gitu. Nah, di dalam perikop ini saya memberi judul tuh kebencian adalah pembunuh diri sendiri gitu. Di sini disebutkan di ayat 9, pada hari itu keluarlah Haman. Pertama-tama dia habis menerima perjamuan bersama raja, yang diundang Ester bersama raja itu, dia keluar dengan hati yang riang gembira. Nah, hati riang gembira ini kalau panas hati itu tidak melihat situasi dan kondisi gitu loh. Pas lagi seneng-senengnya gitu, ngelihat ada orang seperti Mordekai, semua hati yang sukacita dan gembira itu sirna, hilang gitu loh. Hanya karena ada satu orang si Mordekai. Saya kok berpikirnya seperti ini pikiran saya ya. Lah, dia kan sudah mempunyai semuanya gitu ya di ayat yang ini. Dia mempunyai jabatan gitu, dia orang nomor 2 di kerajaan itu, dia diberi kekuasaan oleh raja gitu. Dan memang di ayat 3 di sini dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Jadi raja itu sudah peraturannya, kalau Haman itu lewat, orang semuanya berlutut kepadanya gitu. Tapi semua itu hanya ada Mordekai saja yang tidak berlutut. Itu yang membuat hatinya panas. Jadi kalau orang itu semua kayak kekayaan, di sini kan dia mengundang sahabat-sahabatnya itu, dia melihatkan kekayaannya kepada sahabat-sahabatnya, jabatan, kedudukan, kekuasaan, apa yang ada di semua itu ada pada dia gitu. Nah, saya pikir kalau dia sudah mendapatkan semua itu, kenapa harus hanya satu orang membuat hati dia panas? Berarti kan di sini menunjukkan bahwa dia tuh gila hormat gitu ya. Kepengennya semua orang itu tunduk kepadanya. Jadi kalau ada satu orang yang tidak tunduk kepadanya, padahal ya kalau kita abaikan saja gitu loh, orang cuma satu orang gitu ya, dia kan sudah punya
semuanya, tapi dia tidak puas dengan semua yang apa dia dapat gitu. Dan pada saat dia mengundang sahabat-sahabatnya datang ke rumahnya, dia menunjukkan kekayaannya kepada sahabat-sahabatnya. Juga dia menunjukkan bahwa dia mempunyai anak laki-laki yang cukup banyak. Kalau nggak salah saya buka itu ada 10 gitu ya. Nah, bagi orang Israel atau pada orang zaman-zaman dulu, sekarang juga orang mungkin masih ada ya gitu. Kalau mempunyai anak laki-laki banyak itu adalah sebuah kehormatan bagi dia gitulah, untuk penerus dia nanti menjadi raja atau apa gitu, saya nggak tahu juga gitu. Nah, semua itu yang telah dia tunjukkan kepada sahabatnya, dia tidak apa. Dan di sini juga di ayat ke berapa itu dia menunjukkan bahwa nanti hanya dia dan raja saja yang diundang oleh Ratu Esther, oleh Esther gitu. Itu menunjukkan juga kesombongan dalam dirinya. Dia bangga bahwa tidak semua orang itu diundang ke perjamuan itu, hanya dia dan raja. Tapi kesombongannya itu juga tidak menyulutkan, tidak menenteramkan hatinya juga. Jadi kalau kita misalnya kegembiraan dan segala apa yang kita dapat itu tidak membuat kita puas juga ya. Saya baru-baru ini kan kita seperti kayak liburan gitu atau apa, kita bersukaria, kita bersenang-senang gitu ya. Tapi kalau ada pernah kejadian gitu saya alamin pada saat kami pergi ke perjamuan perkawinan saudara sendiri gitu. Di situ kan semua orang kalau dalam perjamuan itu kan perkawinan semua riang gembira gitu ya, gembira. Tapi di tengah suasana yang riang gembira itu ada seseorang yang tersulut emosinya gitu, karena pada saat tamu-tamu datang, dia merasa saudara sendiri gitu, dia tidak ditegur gitu loh, tidak disambut dengan baik. Nah, saya berpikir gini, lah namanya saudara sendiri datang ya gabung gitu, enggak usah pakai disambut kayak tamu-tamu lain. Terus akhirnya dia marah gitu, dia marah, akhirnya dia pulang di perjamuan itu. Akhirnya sampai sekarang itu ya mudah-mudahan tidak terjadi permusuhan yang cukup lama antara saudara ini, jadi berantem gitu, jadi bermusuhan hanya gara-gara dia tidak dihormatin sebagai tamu gitu. Padahal untuk keluarga dia bukan tamu, kita menganggapnya keluarga gitu loh. Tapi ya namanya orang lagi situasi yang emosi seperti itu, dia nggak peduli, akhirnya dia pulang di tengah suasana seperti itu. Nah, di dalam saya mau bahas di ayat 14, lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta untuk menggantung si Mordekai. Jadi kalau saya belajar dari sini, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang sahabat, atau teman, atau siapa saja, kalau kita melihat suami pulang dalam keadaan situasi yang nggak bagus gitu ya, emosi atau apa, dia dalam perjalanan itu, atau dengan teman-temannya, pokoknya hatinya lagi, kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung ya, panas hati gitu ya, karena kemarahan gitu. Nah, saya berpikir pada saat dia pulang ke rumah sebagai seorang istri, kita sambut tuh dia dengan ya yang tadinya dia panas, kita sambut dia dengan baik, dengan apa gitu, tanpa harus kita sambut dia yang dianya sudah panas, kita panas-panasin lagi, apa api itu nggak tambah berkobar-kobar gitu ya. Nah, saya pernah juga mengalami kesaksian seperti ini. Pada saat suami lagi marah atau anak lagi marah di dalam pekerjaannya, dia tuh mengadu ke kita, kepada istrinya. Dia membeberkan gini. Kalau saya lagi baik, ini kalau saya lagi baik, saya memberikan masukan itu
yang menenangkan hati dia gitu. Kepada anak-anak juga kadang-kadang kalau pulang nangis gitu, temenku nih jengkel aku mah ini itu dia nangis. Nah, pada saat kalau ke anak saya memberi masukan tuh yang baik-baik yang membuat dia itu jangan sampai berapi-api dan marahnya itu tidak bertambah-tambah. Saya menenangkan dia. Ya sudah gini, pokoknya hatinya itu menjadi tenang. Walaupun kemarahannya itu tidak surut, paling enggak sudah ada di bawah gitu loh. Dan marahnya itu biasanya orang marah itu sehari itu tidak akan habis. Pasti akan 2-3 hari lama-lama itu akan hilang. Nah, pernah juga pada saat itu saya memberikan masukan kepada suami yang nggak bagus juga gitu. Sehingga membuat suami saya bukannya tambah baik, tambah jengkel sama orang itu gitu loh. Tambah jengkel, tambah marah. Nah, saya di dalam hati ini merasa saya berdosa gitu loh. Saya bukannya membuat suami saya menjadi lebih baik, saya malah tidak tentram hatinya gitu. Nah, di situ ini saya ambil karena pengalaman seperti itu. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Wah, ternyata aku malah membuat suamiku tambah berdosa seperti itu. Ya kejadian seperti itu nggak sering sih. Kadang-kadang saya kasih masukan yang bagus, tapi kadang-kadang ada keplesetnya juga yang namanya manusia nggak luput dari dosa ya. Tapi saya kalau sudah itu seperti ada Roh Kudus yang menegur saya gitu. Dan saya pada saat itu berdosa. Nah kalau kemarahan, kebencian seperti ini kan, seperti Haman, dia bukan hanya satu orang yang dia benci. Karena dia begitu panasnya, saking jengkelnya, akhirnya dia semua ke seluruh bangsa yang terkena gitu loh. Dan akhir-akhir ini kan kita sering mendengar juga seperti itu. Gara-gara satu orang si Mordekai ini akhirnya semua bangsa Yahudi yang ada di situ mau dibunuhnya gitu loh. Jadi ya gitulah, karena kemarahan yang tidak surut, akhirnya semua bangsa itu akan dibunuhnya. Jadi pelajaran yang buat kita, yang saya ambil gini, kalau kita memberikan pendapat atau masukan kepada orang-orang yang lagi benci atau lagi jengkel atau lagi marah, kasihlah masukan yang menenangkan hatinya. Minta kita Roh Tuhan gitu memimpin kita untuk memberikan, karena hanya kepada Tuhan saja yang dapat menenteramkan hati kita gitu. Jadi karena di sini Haman itu akhirnya mati pada tiang gantungan oleh karena kalau kita pikir senjata makan Tuhan itu, menurut saya istri dan sahabat-sahabatnya itu juga turut bertanggung jawab. Mereka turut andil di dalam perbuatan seperti itu. Dan sebagai istri, apakah dia tidak menyesal? Karena dia yang pertama menyuruh suaminya membuat tiang gantungan. Jadi kalau kita ngelihat anak, suami, atau sahabat, bukannya tambah surut, malah tambah bermusuhan dengan orang-orang di sekitarnya, malah membenci orang-orang itu. Kita itu yang memberi masukan itu harus bertanggung jawab gitu loh. Kita punya andil kenapa orang itu sampai berbuat seperti itu. Karena kita yang mengompori mereka untuk melakukan hal seperti itu. Seharusnya kita sebagai orang yang sadar atau apalah gitu, kita memberikan, menenangkan hatinya agar kemarahan itu tidak sampai menyala-nyala. Hanya itu aja yang saya dapat sampaikan. Waktunya kami serahkan kepada Bu Rita. Terima kasih Bu Indriati untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya setiap kita boleh menjadi pribadi yang rendah hati, yang mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah, gila hormat, dan kita juga boleh menjadi orang yang berhikmat di dalam memberikan masukan, nasihat kepada orang lain. Kiranya kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bu Indriati untuk firman Tuhan yang pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa kita.
Kemarin saya sudah bagi pokok-pokok doanya. Kita bisa melihat di slide kembali. Ibu Ya, untuk Ibu Retno berdoa untuk pokok 1 dan 2, untuk Pak Anton, pokok doa yang ketiga, Pak Alep, pokok doa yang keempat, Bu Indriati, pokok doa yang kelima, Ibu Juliana, pokok doa yang keenam, Oma Deni, pokok doa yang ke-7 dan ke-8, Bapak Thomas, pokok doa yang ke-9, untuk Pak Theo, pokok doa yang ke-10 dan 11. Bu Ana, pokok doa yang ke-12. Bu Lucy, pokok doa ke-13. Pak Hendra, pokok doa yang ke-14. Bu Priscilla, pokok doa yang ke-15 dan 16. Ibu Ruth, berdoa untuk pokok doa yang ke-17. Ibu Yaya berdoa untuk pokok doa ke-18. Ibu Linda pokok doa ke-19. Ibu Rini berdoa untuk pokok doa ke-20 dan 21. Pak Aji pokok doa ke-22 dan Bu Hana pokok doa ke-23. Mbak Ati, pokok doa ke-24, dan Mbak Dwi, pokok doa ke-25. Bapak Ibu, ada tambahan pokok doa untuk pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa untuk Pak Aji yang kondisi badannya meriang ya Pak ya. Kita akan bersama-sama mendukung doa. Sebelumnya kita akan pujikan pujian, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Ya segala perkara diserahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, untuk kami menyembah. Ya segala perkara diserahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Mari kita bersama-sama berdoa, dan doa penutup akan disampaikan oleh Pak Edi. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari baru bagi kami semua. Kiranya kami boleh melihat akan Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah melupakan kami, selalu mengingat di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kami boleh menyambut hari ini
Dan kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Seluruh apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami juga sebagai bagian dari keluarga, kami berperan untuk kami boleh meredam satu dengan lainnya untuk panas hati yang ada di dalam salah satu anggota keluarga kami. Terima kasih untuk Bu Indriati yang boleh menyampaikan renungan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati Bu Indriati dan memakai Bu Indriati dengan lebih dan lagi. Kami berdoa pagi hari ini untuk Niko, biarlah Engkau ya Tuhan yang sudah memberikan panggilan bagi dia untuk melayani, kiranya boleh melayani di GKM Pengharapan dengan sepenuh hati. Kami berdoa khususnya untuk perjalanan Niko tanggal 9 nanti ke Jakarta, Tuhan berkati. Dari pencarian tiket hingga maskapai yang tepat bagi dia, sehingga ditibakan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan berkati juga untuk tes COVID yang akan dilakukan dia, dan semuanya boleh berhasil dengan baik, dan semuanya diatur oleh Tuhan, sehingga proses-proses dari persyaratan untuk penerbangan boleh diselesaikan oleh Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati Niko ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Sumariati, kiranya Tuhan juga akan terus menolong, memberikan kesehatan terbaik bagi dia. Kami berdoa juga untuk dua anaknya, keluarga Pak Wirid dan keluarga Pak Jadmiko, kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Thomas, ya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang terbaik, juga untuk Christian yang sedang mempersiapkan pernikahan bersama dengan Angel, berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Ana, ya Tuhan juga akan memberkati dengan kelimpahan kesehatan yang terbaik bagi dia. Kami berdoa juga untuk anak-anaknya Bu Monik dan Pak Rudi, juga untuk Timo dan Matthew, Tuhan berkati mereka dalam segala upaya yang dilakukannya, Tuhan memberkati. Juga untuk Joyce dan Yonatan, adalah penyertaan-Mu bersama dengan mereka itu. Kami menyerahkan juga untuk Bu Mira ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan terus menganugerahkan kesehatan dan pekerjaan yang terbaik bagi Bu Mira. Biarlah senantiasa kerinduan datang pada Tuhan ada di dalam dirinya Tuhan. Berkati dari segala hari-hari yang ada, kiranya terus membuat sukacita dan damai sejahtera bagi Bu Mira. Terima kasih. Kiranya Bu Mira bersama-sama dengan kami dan kami bersukacita ya Tuhan. Saya menyerahkan juga untuk Pak Theo dan Bu Yaya, kiranya Tuhan memberkati dalam segala keberadaan mereka ya, dengan pekerjaan yang terbaik, keluarga yang terbaik, dan juga kesehatan terbaik bagi Pak Theo dan Bu Yaya. Juga untuk Enoch dan dalam segala studi, dan Jason juga studi yang di luar negeri, di Belgia, kiranya Tuhan memberkati, khususnya untuk suasana COVID yang di Eropa memasuki gelombang kedua, tetap Tuhan melindungi Jason. Juga kami berdoa untuk Pak Alep, ya Tuhan juga terus memberkati Pak Alep dengan kesehatan yang prima dan terbaik. Kami berdoa untuk anak-anaknya, keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Adi, untuk Ripka, dan juga untuk Santoso, Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Khususnya untuk Bu Vivi, yang juga melayani sebagai dokter, khususnya juga untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan proteksi dia terus-menerus ya Tuhan. Supaya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai Dr. Vivi. Kami menyerahkan juga untuk Pak Anton, biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kemampuan, dan kesehatan yang prima bagi Pak Anton. Dalam segala pekerjaan dan plan dilakukan, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan untuk Bu Retno, untuk Antonia, Aurel, dan Adriel, Tuhan memberkati mereka semua. Khususnya juga untuk Aurel dan Adriel, dalam terapi-terapi yang dilakukannya untuk memulihkan skoliosisnya, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kami menyerahkannya kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati usaha yang dilakukan Aurel dan Adriel boleh dipulihkan ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Hendra, Bu Priscilla, kiranya Tuhan juga akan terus memberikan kesehatan terbaik bagi mereka. Segala yang diupayakan oleh mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Nadia dalam persiapan pernikahannya bersama dengan Jong-u dari Korea. Tuhan memberkati ya Tuhan. Menyerahkan juga untuk Yesi dan Samuel, Tuhan berkati pekerjaan Yesi dan juga untuk studi daripada Samuel.
Kami menyerahkan juga untuk Bu Yuliana dan Pak Listio, yang Tuhan juga akan terus memberkati mereka ya Tuhan. Dari segala yang diupayakan, dari pekerjaan oleh Pak Listio, Tuhan yang membukakan jalan-jalan pekerjaan itu dan pintu berkat bagi mereka ya Tuhan. Yang kedua juga untuk Ken di dalam pekerjaannya, dan juga untuk Ben yang ada di Jepang, dan yang lagi studi, Tuhan memberkati Ben ya Tuhan. Tetap proteksi dia dan lindungi dia dari segala ancaman COVID-19. Biarlah Ben senantiasa mendapatkan perlindungan yang ekstra. Meskipun dia sendiri ada di Jepang, tapi biarlah kuasa Tuhan itu yang senantiasa melindunginya. Sambil berdoa juga untuk Mbak Dwi, berkati dia dan segala pekerjaan, pelayanan yang dilakukannya, kerinduan-kerinduannya yang Tuhan menyatakan di dalam segala hal yang menjadi doa-doanya. Tuhan berkati. Untuk saudara-saudaranya yang ada di Kudus, Tuhan juga akan mengingat dan memberkati mereka semua. Kami menyerahkan juga untuk Bu Hana dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan juga akan berkati dengan kesehatan yang prima dan terbaik. Tetap bersuka cita dalam damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk Pak Victor dan keluarga yang ada di Australia, untuk Melissa dan Handi, juga untuk Gerard dan Lionel, Tuhan berkati mereka itu. Juga untuk Tata dan Albert, dan senantiasa Tuhan memberkati Tata dan Albert, khususnya untuk masa-masa pemulihan daripada Tata ini, Tuhan yang akan menyempurnakan pemulihan kesehatan daripada Tata. Kami menyerahkan juga untuk Pak Haji dan Bu Rini, dan berkati keluarga ini, keluarga yang mengasihi Tuhan dan juga melayani Tuhan dalam seluruh keluarganya. Dan Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah kepada Tuhan. Punya Pak Haji yang hari ini sedang tidak enak badan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan, menjaga Pak Haji dalam setiap pekerjaan maupun setiap perjalanan yang dilakukan oleh Pak Haji. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang meluputkan daripada segala mara bahaya dan kecelakaan. Menyerahkan juga untuk Senja, untuk Karin dan Adin, biarlah berkat Tuhan juga melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Dan menyerahkan juga untuk Pak Bambang, Bu Indriati, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka dalam segala upaya yang dilakukan, dalam pekerjaan yang dilakukan, dan juga dengan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Saya menyerahkan untuk Brenda dalam persiapan pernikahannya bersama dengan Andreas, Tuhan memberkati ya Tuhan. Dalam segala hal yang direncanakan oleh mereka, Tuhan memberikan tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengupayakan yang terbaik dari pernikahan mereka. Juga untuk Jevina dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati. Mereka juga untuk Pak Andre dan Yulia, dan juga untuk Sisil, Tuhan juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Saya menyerahkan juga untuk Bu Lucy dan Pak Jun, biarlah keluarga ini senantiasa juga ada di dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Saya menyerahkan untuk Tiffany, kami bersyukur, misalnya untuk tes COVID, dia tidak terkena ya Tuhan. Biarlah senantiasa ya Tuhan, kami berdoa padamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada di Belanda. Perlindungan Tuhan nyata bagi Tuhan, lindungi anakmu ini ya Tuhan dari segala sakit penyakit dan khususnya untuk COVID-19. Menyerahkan untuk Tasya dalam pekerjaan dan untuk rencana studi, Tuhan memberkati. Juga untuk James, ya Tuhan juga memberkati anakmu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Menyerahkan juga untuk Buati, Pak Yunus, dalam segala pekerjaan mereka, bahan mereka, Tuhan memberkati. Juga untuk Irma, dalam pekerjaannya, senantiasa Tuhan melimpah-limpahkan berkat bagi Irma. Yang menyerahkan juga untuk Opa dan Oma Dani ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati Tuhan di dalam segala hal yang dilakukan mereka. Senantiasa damai sejahtera itu mengiringi, sukacita itu mengiringi kehidupan mereka ya Tuhan. Kami mengingat juga untuk Pak Andi yang masih terbaring sakit. Biarlah kami pagi hari ini juga menyerukan doa. Kami mendukung doa untuk pemulihan dari Pak Andi. Kiranya damai sejahtera-Mu, kekuatan daripada kuasa-kuasa doa yang dinaikkan Tuhan mendengarnya dan menjadi kekuatan bagi Pak Andi. Tuhan pakai untuk setiap dokter, untuk obat-obatan yang masuk ke tubuhnya, yang diberikan pada dia, Tuhan berkati. Dan senantiasa Pak Andi senantiasa melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan Tuhan sanggup menolong.
Tuhan berkati dan segala upaya yang dilakukan. Yang menyerahkan untuk Burut ke dalam tangan-Mu, Tuhan juga akan terus memberkati Burut dengan kesehatan yang prima dan yang baik. Menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Yopi, dan juga untuk Fani, biar Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan. Dan juga untuk Bu Linda, bila senantiasa tetap bersukacita, tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dengan kesehatan yang prima dan baik. Dan menyerahkan juga untuk anak-anaknya, untuk keluarga Pak Yohanes dan keluarga Pak David. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Bila senantiasa Bu Linda dan seluruh keluarga ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Demikian juga untuk hamba-Mu, untuk Bu Rita, untuk Ibel dan BV, dan Tuhan juga akan memberkati kami. Terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang kami tidak sebut kami satu persatu, tapi biarlah mereka semuanya dan kami semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan ada ya Tuhan, salah satu di antara kami pun, nanti keluarga besar kami yang terkena COVID-19 ini. Biarlah kami berharap pada Engkau, memohon pada Engkau, lindungi kami semua Tuhan, dan berkati pekerjaan kami di dalam segala hal apapun, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meluputkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan di segala upaya pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.